Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Farezi dengan NIM 211011489. Saya dari kelas 08 TPLP 012. Saya juga merupakan mahasiswa Prodi Teknik Informatika dari Universitas Pamulang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau UMK yang diampu oleh Ibu dosen Intan Malasari, Eskom dan Engkom. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang groupware, sebuah teknologi penting dalam dunia kerja yang kolaboratif dan bagaimana teknologi ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan nyata di sebuah perusahaan bernama PT Sinergi Digital. Nah, bayangkan misalnya bekerja di perusahaan dengan tim yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Email menumpuk, dokumen berantakan, dan rapat yang sulit dijadwalkan. Setiap hari, waktunya habis untuk mencari file terbaru atau klarifikasi pesan yang tertukar. Nah, bagaimana solusinya? Dalam dunia teknologi ini, masalah seperti ini sudah ada solusinya, yaitu groupware. Apa itu groupware? Groupware adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung kerjasama kelompok, khususnya dalam konteks pekerjaan yang kolaboratif. Nah, tujuan utama dari groupware ini adalah untuk mempermudah komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi antara anggota tim, baik yang bekerja di kantor maupun yang ada di luar ataupun dari jarak jauh. Nah, groupware ini bisa hadir dalam bentuk aplikasi berbasis cloud, web, ataupun desktop, dan banyak digunakan dalam dunia kerja yang modern. Nah, groupware ini juga memiliki tiga kategori. Yang pertama itu adalah kategori communication tools atau komunikasi. Nah, fungsi dari communication tools ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi secara real time ataupun asinkronus. Jika ada masalah seperti email menumpuk, miskomunikasi, dan sulit melacak percakapan, kategori ini sangat amat membantu masalah tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, contoh aplikasinya itu seperti Microsoft Teams, seperti ada chat, video call, dan thread diskusi. Manfaatnya ini untuk menggantikan email dengan percakapan yang lebih terstruktur dalam sebuah channel proyek. Nah, selanjutnya ada Slack. Nah, aplikasi Slack ini adalah untuk integrasi dengan Google Drive dan Zoom. Manfaatnya untuk memisahkan diskusi per topik. Nah, selanjutnya ada Zoom. Nah, Zoom ini seperti rapat virtual ataupun breakout room. Nah, manfaatnya untuk memudahkan rapat lintas lokasi dengan fitur rekaman. Jadi, bebas rapat di mana saja. Nah, selanjutnya yang kedua ada kategori groupware collaboration tools atau kolaborasi konten. Nah, fungsinya itu untuk memungkinkan tim bekerja sama pada dokumen file yang sama. Misalnya ada masalah seperti dokumen tersebar di server lokal maupun cloud. Nah, ini kan versi tidak sinkron, maka kategori groupware ini bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, contoh aplikasinya seperti Google Workspace seperti Google Doc, Sheets, dan Drive. Nah, ini kan manfaatnya untuk mengedit dokumen secara real time dan historinya ada gitu. Dan selanjutnya ada Notion ataupun database atau wiki proyek. Nah, manfaatnya ini untuk menyimpan semua dokumen proyek dalam satu workspace. Selanjutnya ada GitHub. Nah, ini untuk programmer ataupun developer. Ini seperti version control. Nah, manfaatnya untuk menghindari konflik antara versi kode. Ini tuh khusus untuk tim developer ataupun IT-nya. Nah, yang ketiga uh, ada kategori groupware, coordination tools, ataupun koordinasi tim. Nah, fungsinya ini untuk mengatur jadwal, tugas, ataupun alur kerja. Masalahnya misalnya seperti sulit jadwal rapat. Nah, manajer ini tidak bisa memantau progres si karyawannya. Nah, kategori ini bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, contoh aplikasi itu seperti Trello ataupun Kanban board atau checklist. Nah, ini manfaatnya untuk memvisualisasikan tugas per anggota, yang mana sedang dikerjakan, yang mana akan dikerjakan, dan mana yang
sudah selesai. Selanjutnya ada Asana ataupun timeline proyek ataupun dependensi. Itu bermanfaat, yaitu manfaatnya manajer bisa melihat keterlambatan tugas secara real time. Selanjutnya ada Calendly ataupun penjadwalan otomatis. Nah, di sini tuh manfaatnya untuk menemukan slot rapat yang kosong ataupun yang cocok untuk semua anggota tim. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus pada PT Sinergi Digital. Nah, PT Sinergi Digital ini adalah sebuah perusahaan konsultan IT yang sedang berkembang pesat dengan 150 karyawan yang tersebar di 3 lokasi yang berbeda, di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, tim proyek ini seringkali melibatkan anggota dan lokasi yang berbeda dan berinteraksi dengan klien dari berbagai latar belakang. Nah, kolaborasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek mereka. Saat ini, PT Sinergi Digital menghadapi beberapa tantangan dalam kolaborasi. Nah, contohnya seperti komunikasi yang tidak efisien, manajemen dokumen yang kacau, koordinasi rapat yang rumit, dan kurangnya transparan progres proyek. Nah, manajemen PT Sinergi Digital ini menyadari bahwa Groupware dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Mereka berencana untuk mengimplementasikan sebuah sistem Groupware terintegrasi. Nah, terdapat 3 soal dari studi kasus ini. Soal yang pertama itu berdasarkan tantangan yang dihadapi PT Sinergi Digital ini, identifikasi 3 jenis fitur Groupware yang penting, yang paling krusial untuk mengimplementasikan diimplementasikan, dan jelaskan mengapa masing-masing fitur tersebut penting dalam konteks permasalahan yang ada. Nah, jawabannya itu yang pertama ada fitur komunikasi real time seperti chat dan video call. Seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya itu seperti Slack, Microsoft Teams, dan Zoom. Dan alasannya tantangan ini dihadapi ini adalah komunikasi yang tidak efisien melalui email yang menumpuk dan menyebabkan miskomunikasi. Dengan adanya fitur komunikasi secara real time ini, seperti chat dan video call, komunikasi antara tim bisa berjalan lebih cepat, langsung, dan jelas meskipun dari lokasi yang berbeda ataupun berjauhan. Dan yang kedua itu ada fitur kolaborasi dokumen bersama, collaboration collaboration tools yang saya bilang sebelumnya, itu contohnya seperti Google Workspace dan Notion. Nah, alasannya PT Sinergi Digital ini menghadapi masalah manajemen dokumen yang kacau. Dokumen tersebar di berbagai tempat, versi tidak jelas, dan duplikasi file. Nah, fitur ini memungkinkan anggota tim untuk mengakses ataupun mengedit ataupun menyimpan dokumen secara terpusat dan secara real time, sehingga dokumen tetap terkendali. Dan selanjutnya yang ketiga ada fitur manajemen proyek dan penjadwalan terpadu. Seperti yang saya bilang tadi, coordination tools, contohnya seperti Trello, Calendly, dan Asana. Nah, alasannya koordinasi rapat yang rumit dan kurangnya transparansi progres proyek adalah tantangan berikutnya. Fitur ini membantu manajer ataupun manajer proyek melihat progres tim, menetapkan tugas, tenggat waktu, serta menjadwalkan rapat dengan mudah ataupun efisien. Nah, soal yang kedua itu sertakan contoh spesifik dari aplikasi atau platform Groupware yang mungkin cocok untuk masing-masing fitur yang Anda sebutkan, dan jelaskan keunggulan serta keterbatasan dari pilihan tersebut untuk PT Sinergi Digital. Nah, jawabannya itu yang pertama, aplikasi itu Microsoft Teams, untuk komunikasi secara real time kan. Keunggulannya untuk terintegrasi dengan Microsoft Office, mendukung chat video call dan meeting online, serta membuat channel berdasarkan proyeknya. Nah, keterbatasannya ini seperti membutuhkan koneksi yang internet yang stabil. Beberapa fitur lanjutan hanya tersedia dalam paket yang berbayar. Nah, selanjutnya ada Google Workspace seperti Google Doc, Drive, ataupun Slide untuk kolaborasi dokumen. Nah, keunggulan ini dapat diakses di mana saja, perangkat apa saja, dan diedit secara real time bersama-sama. Nah, ada juga keunggulannya itu menyimpan otomatis dan historinya terdapat di situ.
Dan selanjutnya keterbatasannya, keterbatasan ini sangat bergantung pada koneksi internet seperti sebelumnya karena ini diakses secara online dan memerlukan kontrol akses di pengaturan agar tidak sembarang orang bisa mengedit. Dan selanjutnya Trello ataupun Asana. Nah, ini untuk manajemen proyek dan jadwalan. Keunggulannya itu seperti antarmuka drag and drop yang mudah, bisa mengatur tugas deadline, label, dan progress terintegrasi dengan Google Calendar atau Google Calendar. Nah, keterbatasannya itu seperti untuk proyek yang sangat kompleks, fiturnya itu standar dan masih terbatas. Nah, kustomisasi lebih lanjutnya itu memerlukan plugin ataupun versi premiumnya. Selanjutnya ada soal ketiga yaitu sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator di masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi telah terjadi di era Command Line Interface ataupun CLI menuju Graphical User Interface atau GUI, GUI, lalu ke Natural User Interface atau NUI, dan seterusnya. Nah, menurut saya faktor-faktor kunci apa saja yang mendorong percakapan evolusi ini? Misalnya kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna ataupun motivasi dari software ataupun atau inovasi software. Nah, jawabannya itu yang pertama pada era Command Line Interface atau CLI, pada awal perkembangan komputer, interaksi ini dilakukan melalui Command Line Interface ataupun CLI. Nah, dalam era ini, pengguna berinteraksi dengan komputer melalui baris perintah teks. Nah, pengguna harus mengetahui sintaks atau perintah tertentu agar dapat menjalankan fungsionalitas sistem. Nah, kelebihannya efisien dan ringan untuk pengguna yang sudah ahli. Nah, kekurangannya sulit digunakan oleh orang awam karena uh, membutuhkan pemahaman teknis yang cukup tinggi. Contohnya, sistem CLI yang populer adalah Microsoft DOS ataupun terminal Linux. Selanjutnya ada era Graphical User Interface atau GUI. Kemudian muncul GUI ini menjadi revolusi yang besar dalam interaksi manusia dan komputer. GUI ini memperkenalkan antarmuka visual berupa ikon, tombol, menu, dan jendela. Nah, pengguna ini tidak lagi harus menghafal perintahnya atau perintah command line, melainkan cukup menggunakan mouse dan sentuhan untuk berinteraksi dengan komputer tersebut. Nah, kelebihannya itu pastikan lebih intuitif, lebih mudah dipelajari oleh semua kalangan ataupun pengguna yang baru atau pengguna yang awam. Nah, dampaknya ini membuat komputer lebih inklusif dan populer di kalangan masyarakat umum. Nah, contohnya itu seperti sekarang ada sistem operasi Windows, macOS, dan berbagai aplikasi desktop yang modern. Selanjutnya ada era Natural User Interface atau NUI. Nah, seiring berkembangannya teknologi muncullah NUI ini. NUI ini memungkinkan interaksi yang lebih alami dan menyerupai cara manusia berkomunikasi sehari-hari, seperti menggunakan sentuhan, suara, gerakan, bahkan ekspresi muka. Nah, contohnya tuh touchscreen pada smartphone dan tablet, dan voice assistant seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Dan selanjutnya ada gesture control seperti yang digunakan pada perangkat Kinect atau Leap Motion. NUI ini bertujuan agar pengguna tidak perlu belajar cara menggunakan sistem, melainkan sistemlah yang belajar memahami pengguna. Nah, selanjutnya di arah masa depan ataupun kedepannya. Nah, antarmuka ini pastikan semakin cerdas dan imersif. Saat ini dan di masa yang akan mendatang, antarmuka pengguna bergerak ke arah yang lebih kontekstual, cerdas, dan imersif. Teknologi seperti augmented reality atau R, AR, ataupun virtual reality ataupun VR, dan artificial intelligence atau AI semakin banyak digunakan. Contohnya pada AR atau VR,
untuk pelatihan, pendidikan, dan simulasi interaktif, dan chatbot cerdas ataupun asisten virtual yang memenuhi konteks dan emosi pengguna. Nah, ada juga Brain Computer Interface ataupun BCI. Nah, ini memungkinkan interaksi langsung sinyal melalui sinyal otak. Nah, tapi tahap ini masih dalam pengembangan. Nah, mungkin segitu aja penjelasan gruper dari saya. Mungkin penjelasan saya masih kurang dari kata bagus. Jika ada salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.